कौन है जिसने मेरे चाचा ए रुक रोटी रोटी Yubray, para hadirin para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat. Di video kali ini kita bakalan ngebahas satu cerita dari film Pujai yang rilis tahun 2014 yang menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang berhasil memberantas pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di India. Bagaimanakah kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. I'm strong since my father was the collector. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Anand Tandavam yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang biasanya disewa untuk kepentingan bisnis maupun politik. Dengan nama besarnya itu, Tandavam mempunyai anak buah yang sangat banyak. Scene kemudian berganti memperlihatkan seorang pria bernama Vasu yang bertugas menjaga ketertiban sekaligus rentenir pasar. Namun di sana Vasu malah berhadapan dengan para preman lain yang mencoba mengambil alih pasar itu. Akibat hal itu, pertarungan terjadi antara Vasu melawan para preman yang akhirnya dimenangkan oleh Vasu dengan sangat mudah. बैच में पैसा कमाओ. Singkatnya setelah itu Vasu pun bertemu dengan gadis cantik di sebuah pusat perbelanjaan. Di sana Vasu yang tak tega melihat seorang laki-laki dihina oleh gadis yang bernama Divya. Lantas Vasu mencoba menceramahinya. Tapi sayang dugaan Vasu salah karena Divya memarahi pria itu karena kesalahan pria itu. डिसिप्लिन हो, डिप्लोमेटिक हो, डिवाइन हो. Di sisi lain, markas Tuan Tandavam kedatangan tamu yang merupakan tangan kanannya Mr. Rajekar, seorang pemilik perusahaan RJ Export. Dan masuk kedatangan orang itu untuk meminta bantuan kepada Tuan Tandavam untuk menghabisi seorang polisi yang telah memperkosa dan membunuh gadis pekerja di RJ Export. Mendengar itu semua, Tuan Tandavam pun mengarahkan anak buahnya untuk segera membunuh polisi yang bernama Siva Konzundu. Walaupun polisi itu terkenal cukup baik di kalangan masyarakat, di wilayah yang berbeda, hubungan Vasu dengan Divya lama-lama semakin akrab dengan dibumbui oleh bini-bini cinta. Kembali ke Tuan Vanakam yang kali ini telah menyiapkan rencana pembunuhan kepada polisi Siva di sebuah bioskop karena mereka telah mengetahui jika polisi Siva bakalan mengunjungi bioskop bersama istrinya. Tapi walaupun begitu, Tuan Tandavam sangat melarang anak buahnya untuk membunuh istri polisi itu. Singkatnya, anak buah Mr. Tandavam telah tiba di lokasi. Tapi sayang rencana mereka tanpa sengaja diketahui oleh Divya yang kemudian lantas memanggil Vasu untuk mencegah aksi pembunuhan itu. Yang pada akhirnya membuat rencana pembunuhan itu gagal total. Dengan kegagalan itu, Tuan Tandavam pun menyuruh anak buahnya untuk segera mencari orang yang mengagalkan rencana mereka. Di lain sisi, Vasu yang semakin terbawa perasaan langsung mengungkapkan rasa cintanya kepada si Divya. Namun karena Vasu seorang preman, Divya pun terpaksa menolaknya. Dengan penolakan ini, Vasu pun merasa sakit hati karena Divya hanya memandang seseorang dari statusnya. कहने के बजाय Padahal sebenarnya tanpa diketahui Divya, Vasu bukanlah seorang preman. Karena dia merupakan anak seorang konglomerat yang merupakan pemilik perusahaan Kofai Group. Namun karena kesalahpahaman, Vasu pun harus diusir dari rumah oleh ibunya. Dan karena itulah ia terpaksa menjadi preman agar bisa bertahan hidup. इनका चेहरा देखकर मैं खामोश हूँ. रिश्ता रखना है तो बाहर निकल से रहेगी तब तक तू इस चौखट में कभी नहीं आएगा. Beberapa hari kemudian Divya pun minta tolong pada temannya Vasu untuk mencari temannya yang sedang kawin lari. Meskipun pada awalnya Vasu merasa bodoh, akhirnya Vasu pun bersedia membantu karena Vasu tidak tega melihat orang tua yang kawin lari itu bersedih. ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ. Akhirnya Vasu pun berhasil menemui mereka dan mengagalkan aksi kawin lari itu sambil mencoba menasehati mereka bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah. Karena melihat ketulusan hati dari si Vasu, Divya pun menjadi luluh dan meminta restu dari ibunya yang kemudian membuat ibunya merestui cintanya si Divya. Keesokan paginya Divya pun akhirnya mengetahui jika Vasu adalah anak seorang konglomerat yang kemudian membuat Divya menyesal atas perkataannya pada Vasu beberapa waktu lalu. Tapi beruntung Vasu pun mencoba menenangkan Divya dan memaafkannya. Hingga akhirnya cinta mereka pun dipersatukan. बासु, मम्मी देखेगी.
Untuk merayakan hari baik itu, Fasu pun mengundang teman-temannya untuk makan malam. Tapi sayang di sana telah ada anak buahnya Tuan Tanda Farm yang telah mengetahui jika Fasu adalah orang yang menggagalkan rencana mereka. Mau tidak mau perkelahian pun terjadi di antara kedua kelompok itu. Hingga pada akhirnya pemilik restoran menelpon kepolisian yang kemudian membuat kedua kelompok itu menghentikan pertarungan. Beberapa hari kemudian ibunya Fasu pun mendapatkan sebuah kesaksian dari seseorang wanita yang mengatakan jika Fasu tidak pernah melakukan tindakan jahat seperti yang dituduhkan oleh ibunya. Mendengar hal itu, ibunya Fasu pun sangat merasa menyesal telah mengusir Fasu. Sementara itu di lain tempat, Tuan Tanda Farm masih terus berusaha membunuh Fasu. Bukan cuma itu, ia juga ingin menguasai tanah yang akan dibeli oleh pamannya Fasu. Hingga di saat peresmian pembelian tanah itu, anak buah Tuan Tanda Farm membuat onar dan menampar mukanya paman Fasu sambil berlalu pergi meninggalkan acara peresmian yang terpaksa dibatalkan. Karena tak ada pilihan lain, ibunya Fasu pun mencoba meminta maaf pada Fasu dan menyuruh untuk segera pulang ke rumah untuk menyelesaikan kasus itu. Sesampainya di sana, Fasu yang mendapat kabar bahwa pamannya telah dipermalukan langsung mengunjungi markasnya Tuan Tanda Farm untuk membalaskan perbuatannya. Ketika sampai di kediaman Tanda Farm, Fasu pun menghabisi satu persatu anak buahnya Tanda Farm yang mencoba menghalanginya. Bukan cuma itu, Fasu juga berhasil mematahkan tangan yang telah menampar pamannya. Bahkan Fasu pun dengan mudah mengalahkan Tuan Tanda Farm yang terkenal dengan kehebatannya. तूने हम लोगों को खुद के जैसा कुत्ता समझ के रखा है क्या? हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा। Setelah dari sana, Fasu pun kembali ke rumah dan akan segera pergi karena ia telah diusir dari rumah. Tapi saat kemudian ibunya pun memohon kepada Fasu untuk tetap tinggal bersamanya dan melupakan semua perkataan ibunya yang dahulu. Sementara itu, karena sudah lama tak bertemu, Divya pun mengunjungi Polaci untuk menemui si Fasu. Tapi sayang ketika Divya dan Fasu berhasil bertemu dan akan menghabiskan waktu berdua, mereka malahan diburu oleh pasukan Tuan Tanda Farm yang kemudian membuat si Fasu terpaksa mundur demi keselamatannya si Divya. Meskipun mereka terus dikejar, satu persatu mobil pasukan Tanda Farm berhasil disingkirkan oleh Fasu. Hingga pada akhirnya Fasu pun menurunkan Divya ke sebuah tempat agar Divya baik-baik saja. Lalu setelah itu Fasu pun keluar dari mobilnya dan menghabisi satu persatu anak buahnya Tuan Tanda Farm yang mencoba membunuhnya. Bukan cuma itu, Fasu pun dengan mudah mengalahkan Tanda Farm di depan publik, yang kemudian membuat temannya Divya memviralkan kejadian itu di media sosial. वैसे भी तू मर ही गया है और लाश के हाथ Hingga pada akhirnya video yang viral tersebut terlihat oleh polisi Siva yang dulunya pernah dibantu oleh Fasu. Lalu tanpa pikir panjang karena ingin membalaskan budinya Fasu, polisi Siva lantas akan membantu Fasu dalam menyelesaikan kasusnya dengan Tuan Tanda Farm. Bukan cuma itu, polisi Siva juga telah membuat laporan percobaan pembunuhan yang dilakukan Tanda Farm kepada si Fasu dengan bukti video yang tersebar. Di lain sisi, Tanda Farm yang merasa harga dirinya diinjak-injak langsung mencari pelaku penyebar video itu dan langsung memberinya pelajaran. Bukan cuma itu, pasukan Tanda Farm juga terus mengejar keluarganya Divya, yang membuat keluarganya Divya terpaksa tinggal bersama keluarganya Fasu untuk beberapa hari. Karena tak bisa membunuh Divya, Tanda Farm pun mengerahkan anak buahnya untuk membunuh pamannya Fasu. Beruntung ketika pamannya akan terbunuh, si Fasu segera datang dan berhasil mengalahkan semua orang itu. Meskipun Fasu dan pamannya mengalami sedikit luka. Karena kejadian ini, Fasu pun bergegas mendatangi rumah sakit tempat Tanda Farm dirawat, sambil mengancam akan memenjarakan Tanda Farm jika ia berani macam-macam lagi. Tapi Tuan Tanda Farm malah balik mengancam akan membunuh keluarganya Fasu. गली में एक तेरा कजिन ब्रदर सेल्फ बिजनेस करता है तुझे मारकर तेरी हथेलियों को बाहर निकाल कर चिता. Keesokan harinya terlihat pemuda lain yang ingin balas dendam kepada Tuan Tanda Farm karena ayahnya telah terbunuh. Tapi pemuda itu mendapatkan saran dari Fasu untuk menjaga ibunya di kampung. Dan soal dendamnya itu biar dia saja yang menyelesaikannya. Beberapa hari kemudian setelah sembuh, Tuan Tanda Farm mengerahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh keluarganya Fasu. Dan keluarganya Divya yang menjadi sasaran pertama untuk dibunuh berhasil selamat dari kejadian itu. Tapi naasnya di festival keagamaan, ibunya Fasu tewas terbunuh oleh istrinya Tuan Tanda Farm yang menusuknya dari belakang.
Mendengar kabar kematian ibunya, Fasu pun hancur sejadi-jadinya. Ditambah lagi keluarganya Fasu menyalahkan Fasu karena telah membiarkan pasukan Tandava masih tetap hidup. Tak ada pilihan lain, Fasu pun akan membalaskan dendam atas kematian ibunya, meskipun kini Tandavam telah melarikan diri. Tapi dengan bantuan teman-temannya dan juga bantuan dari pemuda yang pernah bertemu dengan Fasu, langsung mencoba mencari keberadaan si Tandavam di segala penjuru India, termasuk di Patna. Di sana Fasu pun mencoba meminta bantuan gangster di wilayah itu, tapi ternyata pemimpinnya adalah ayahnya Tuan Tandavam. Bukannya dibantuin, si Fasu malah harus menghabisi satu persatu anak buahnya ayah Tandavam. Hey! Di sisi lain, Tandavam yang kegirangan karena Fasu telah masuk dalam kandang harimau, malah disambut dengan pemandangan ayahnya yang telah ditawan oleh Fasu. Dan tanpa basa-basi, di hadapannya Tandavam, Fasu pun menghabisi ayahnya, yang kemudian membuat aksi baku tembak tidak terelakkan. Shoot! Hingga pada akhirnya Fasu pun berhasil melenyapkan seluruh anak buah Tandavam, hingga tersisa si Tandavam saja. Lalu dengan mudah si Fasu pun mengalahkan Tandavam dan kemudian membunuhnya dengan sadis. Di akhir scene, polisi Shiva pun datang dan melesatkan sebuah tembakan ke mayatnya si Tandavam, dan film pun selesai. Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film India yang berjudul Pujai yang rilis tahun 2014. Dan sedikit pesan dalam film ini yaitu, Jangan pernah mencoba menjadi singa jika si semut masih bisa melukai tubuhmu. sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.